Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Larudemi, kelas A, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya sedikit mengulas tentang pragmatik. Pragmatik ialah studi tentang maksud penutur. Poin pertama yang saya akan bahas jelaskan yaitu deksis. Deksis yaitu ungkapan yang digunakan untuk menunjuk suatu sesuai konteks. Menurut Gorgetyur, secara umum deksis terbagi atas dua. Yang pertama deksis persimal. Persimal itu dekat penutur. Contohnya ini, di sini dan sekarang. Dan yang kedua yaitu deksis distal. Deksis distal yaitu jauh dari penutur. Contohnya itu, di sana, dan saat itu. Yang pertama, jenis-jenis deksis. Jenis-jenis deksis di sini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu jenis deksis persona. Jenis deksis persona yaitu kata ganti orang. Contohnya saya, kamu, dia. Dan kedua yaitu deksis spasial. Deksis spasial yaitu menunjuk tempat. Contohnya di sini, di sana. Dan yang ketiga yaitu deksis temporal. Deksis temporal yaitu menunjukkan waktu. Contohnya sekarang, kemudian, dan dulu. Dan yang kedua, poin kedua ini referensi dan inferensi. Referensi yaitu penunjuk, acuan untuk mengenal sesuatu. Sedangkan inferensi yaitu proses untuk menyimpulkan peristiwa penutur itu. Dan poin yang ketiga yaitu peranggapan presuposisi. Peranggapan presuposisi adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan, bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Ciri-ciri peranggapan. Ciri-ciri peranggapan perposisi. Ciri peranggapan yang mendasar adalah sifat keajengan di bawah penyangkalan. Hal ini memiliki maksud bahwa peranggapan posisi suatu pernyataan akan tetapi benar walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau dinegasikan. Contohnya Aisyah memiliki boneka baru. Itu pada poin A. Yang poin B, Aisyah tidak memiliki boneka baru. Kalimat B merupakan bentuk negatif dari kalimat A, adalah Aisyah mempunyai boneka. Sedangkan dalam kalimat B, ternyata peranggapan itu tidak berubah meskipun kalimat B mengandung penyangkalan terhadap kalimat A, yaitu memiliki peranggapan yang sama bahwa A mempunyai boneka. Dan kedua, jenis-jenis peranggapan preposisi. Yul mengklasifikasikan peranggapan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, satu, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial ini menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Yang kedua, peranggapan faktual. Peranggapan ini muncul dari informasi ingin disampaikan, dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Dan yang
Sedangkan yang kelima yaitu peranggapan struktural. Peranggapan struktural ini peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan strukturnya. Jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Dan yang kelima, peranggapan non-faktual. Peranggapan non-faktual ini yang masih memungkinkan adanya pemahaman yang saja karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, peranggapan dengan fakta yang berlawanan atau counterfaktual, yaitu peranggapan ini menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataan atau kontradiktif. Dan selanjutnya itu poin keempat, yaitu implikatur. Poin keempat ini implikatur. Dengan kata lain, implikatur yang dimaksud keinginan atau ungkapan-ungkapan hati penutur yang tersembunyi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan bagian dari pragmatik yang menelaah maksud penutur yang lebih banyak daripada apa yang dituturkan oleh penutur dan memahami manipulasi bahasa untuk kesopanan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu prinsip kerjasama atau biasa disingkat dengan PK, prinsip kerja. Dalam komunikasi, penutur dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama dengan maksud agar tujuan pesan ujaran mereka tuturan dapat dipahami oleh partisipan komunikasi. Mungkin itu sedikit ulasan penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.